Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 119. Baginda menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada perwira itu, "Paningron, apakah kau dapat menduga kekuatannya?" "Tidak secara cepat, Baginda. Tetapi kira-kira 2-3 kali lipat kekuatan kita di sini." Baginda terdiam sesaat. Perwira itu, yang tidak lain adalah Paningron, menunggu apakah yang harus dikerjakannya. Pasukan yang ikut serta dengan Baginda memang tidak begitu banyak, sebab Baginda hanya sekadar ingin berburu. Namun tiba-tiba kini Baginda Sultan telah berhadapan dengan sepasukan laskar yang sedemikian kuatnya, sehingga Baginda harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian Baginda itu pun berdiri. Dilepaskannya baju keprajuritan yang dikenakannya. Kemudian kepada prajurit yang duduk di sampingnya Baginda berkata, "Berikan bajumu." Prajurit itu menjadi terheran-heran. Namun sekali lagi Baginda itu berkata, "Berikan baju dan kelengkapanmu." Prajurit itu menjadi terheran-heran. Dibukanya bajunya dan diserahkannya kepada Sultan, yang segera dipakainya. "Terlalu kecil," gumam Sultan. "Ya," sahut Paningron yang segera dapat mengetahui maksud Sultan. "Apakah baju ini tidak pernah kau cuci?" bertanya Baginda sambil tersenyum. "Baju itu hamba pakai sejak hamba mempersiapkan diri semalam, Baginda," sahut prajurit itu. "Pantas?" "Apanya, Baginda?" "Baunya," jawab Baginda sambil tersenyum. Prajurit itu tersenyum pula. Tetapi ia tidak dapat tersenyum lagi ketika Baginda berkata, "Kau tinggal di dalam barak ini. Kalau ada orang yang ingin masuk, jangan kau beri kesempatan. Jawabnya seperti aku menjawab, jangan ganggu aku." "Tetapi suara hamba, Baginda," jawab prajurit itu. Baginda berpikir sejenak. Kemudian jawabnya, "Baik, kalau begitu tutup pintu. Jangan kau bukakan apabila aku tidak memanggil namamu." "Hamba, Baginda." Baginda dan Paningron segera meninggalkan bilik itu yang kemudian segera ditutupnya. Penjaga yang melihat mereka keluar dalam keremangan bulan purnama, tidak menyangka bahwa orang itu adalah Baginda sendiri. Ternyata Baginda membawa Paningron untuk melihat sendiri kekuatan orang-orang yang telah mengepung mereka dengan rapatnya. Hampir di setiap pohon bersandar seorang yang bersenjata. Di sela-sela pepohonan Baginda melihat cahaya perapian yang menyala-nyala. Dan karena itulah maka Baginda kadang-kadang dapat melihat bayangan orang yang berjalan hilir mudik. "Kau benar, Paningron," berkata Baginda. "Kekuatan itu benar-benar tidak dapat diabaikan. Hamba telah meneliti tuanku." Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil berjalan mengendap-endap Baginda itu berkata, "Siapakah yang memimpinnya?" "Hamba kurang tahu, Baginda. Tetapi sudah hamba saksikan sendiri di Pamingit, kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Apalagi kini mereka telah bergabung bersama kekuatan-kekuatan dari Pamingit." "Apakah Ranggatojaya masih di Banyu Biru?" "Hamba tuanku." "Apakah ia ikut dalam barisan itu?" "Belum hamba ketahui." Baginda menarik nafas dalam-dalam. Disadarinya bahwa apabila Laskar Banyu Biru itu lengkap dengan segenap pimpinannya, maka kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Paningron yang melihat Baginda kemudian termenung, segera berkata, "Baginda, apakah hamba dapat mengirim seseorang untuk memanggil pasukan yang cukup untuk mengusir orang-orang Banyu Biru?" Baginda diam sesaat. Dipandangnya nyala api yang melonjak-lonjak di sela-sela pepohonan. Nyala api dari perapian orang-orang Banyu Biru. Namun perlahan-lahan Baginda menggelengkan kepalanya. "Jangan, Paningron. Orang itu tidak akan dapat menembus kepungan orang-orang Banyu Biru. Hamba sendiri sanggup melakukan, Baginda. Hamba dapat melampauinya dengan kuda yang berpacu kencang-kencang." "Akan sama saja bahayanya, Paningron." Paningron tidak lagi berkata-kata. Diikutinya saja kemudian Baginda berjalan berkeliling. Tiba-tiba di sudut lapangan rumput itu Baginda berhenti. Digesernya pusakanya dan dengan serta-merta dirabanya hulu pusaka itu. Paningron pun segera melihat sebuah bayangan yang berdiri tegak di hadapan mereka. "Siapa?" bertanya Paningron perlahan-lahan. "Apakah aku berhadapan dengan Baginda?" desis bayangan itu. "Oh," sahut Baginda. "Yang ternyata benar-benar datang." "Tentu Cucunda, Baginda," sahut bayangan itu. "Hamba sudah berjanji.
Nah, bagaimana dengan orang-orang itu, Eyang? Sudah hamba katakan Baginda, itulah yang dapat hamba sampaikan kepada Baginda malam ini. Seperti yang pernah hamba sampaikan sebelumnya. Apakah nilai nama Sultan Trenggana dapat dipakai untuk kepentingan seorang Karbet? Jangan Baginda menilai Karbet kini. Tetapi Karbet pada masa datang akan mempunyai nilai tersendiri dalam hati Baginda. Dan bukankah Baginda juga seorang ayah yang baik? Persetan dengan anak itu. Tetapi putri Baginda akan dapat menderita seumur hidupnya. Dan bahkan mungkin mengancam jiwanya. Baginda itu pun kemudian termenung sesaat. Ternyata Baginda tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa putri Baginda telah mencoba untuk membunuh dirinya. Untunglah maksud itu dapat diurungkan. Entah karena malu, entah karena Karbet yang hilang. Namun untuk seterusnya tak dapat memandang hari-hari yang dilampauinya dengan gairah. Apalagi sebenarnya Sultan sendiri tidak terlalu membenci Karbet. Justru Baginda sendiri pernah melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. Bagaimana Baginda? Bertanya bayangan itu. Yang telah membingungkan aku. Kalau aku membiarkan pemberontakan ini, maka peristiwa yang serupa akan dapat terjadi di hari-hari yang akan datang. Mereka sama sekali tidak memberontak terhadap Baginda. Mereka datang untuk mencari Karbet. Sekali lagi Baginda termenung. Dan didengarnya bayangan itu berkata, selain dari itu Baginda, bukankah hamba telah menolong Baginda mencarikan jalan untuk mencari kemungkinan memanggil kembali anak itu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Aku merendahkan harga diriku. Trenggana adalah sultan yang disegani lawan dan kawan. Apakah aku tidak dapat memusnahkan mereka? Tentu Baginda. Sebab mereka tidak akan berani melawan Baginda seandainya Baginda sendiri keluar di medan pertempuran. Apalagi salah seorang pengawal Baginda di panji-panji gula kelapa. Maka Gajah Sora pasti akan mati ketakutan melihat panji-panji itu. Jadi bagaimana? Bertanya Baginda. Hamba adalah orang tua, Baginda. Orang tua yang telah tidak mempunyai pamrih apa-apa lagi. Berpuluh-puluh tahun hamba menghilang. Sekarang hamba ingin melihat Demak menjadi bertambah baik menilik persoalan-persoalan yang terpendam di dalamnya. Jangan sebut lagi, keturunan Kakang Mas Sekar Sedalepen. Tidak. Aku tidak akan menyebutnya, tetapi hal itu tidak akan dapat menghapus kenyataan itu. Ya. Yang benar. Anak itu ada di sini pula sekarang. Penangsang? Ya. Sesaat mereka terdiam. Paningron menjadi bingung mendengar pembicaraan itu. Tetapi ia tidak berani bertanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara Sultan. Lalu bagaimana Eyang? Tergantung pada Baginda. Baiklah, besok pagi-pagi pasukanku akan bersiap menyongsong mereka menurut rencana yang telah Eyang buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Bayangan itu pun kemudian mengangguk-angguk dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, Baginda ternyata telah berbuat sesuatu yang mengagumkan hamba. Orang tua yang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Besok hamba tidak akan lagi bersembunyi. Namun hamba akan mengabdikan diri di bawah duh Baginda. Yang terlalu merendahkan diri. Sekarang Cucunda Baginda, biarlah aku pergi. Jangan Eyang. Eyang harus berada di sini. Kalau ada sesuatu kesalahan, maka Eyang akan dapat membetulkannya. Atau untuk menjadi tanggungan? Tidak. Baiklah. Aku ikut Baginda. Bayangan itu pun kemudian berjalan mengikuti Baginda di samping Paningron. Namun mereka yang berjaga-jaga di muka barak, sama sekali tidak memperhatikan siapakah yang lewat di hadapan mereka. Ketika mereka melihat Paningron, maka yang lain sama sekali tidak penting bagi mereka sebab mereka tahu bahwa Paningron adalah seorang perwira dari jabatan rahasia di Demak. Bulan yang bulat mengapung di langit dengan sangat lambatnya. Namun pasukan-pasukan pengawal Baginda tiba-tiba menjadi ribut. Mereka segera berlari-lari ke dalam barak masing-masing untuk mengambil senjata mereka. Paningron telah menjatuhkan perintah, supaya mereka bersedia menghadapi setiap kemungkinan. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari kekuatan kita, berkata Paningron kepada para pemimpin Demak. Tetapi seorang perwira-wira tamtama menanggapinya dengan sebuah senyum. Katanya di dalam hati, apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang pedesaan?
Orang itu sama sekali tidak mau memikirkannya lagi. Besok mereka akan aku musnahkan, katanya. Orang itu adalah Tumenggung Prabasemi. Seorang perwira-wira tamtama yang terlalu menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Malam itu semua prajurit siap di tempatnya. Beberapa penjaga selalu mondar-mandir mengawasi keadaan. Sedang yang lain beristirahat untuk menanti, apakah tugas yang akan mereka lakukan besok pagi. Namun senjata-senjata mereka telah melekat di tangan. Ketika matahari mulai membayang di pagi dini hari, maka mulai membayang pula lah ketegangan di wajah para prajurit Demak dan setiap orang dalam Laskar Banyu Biru. Arya Salaka dengan pisau belati yang kuning berkilat-kilat di pinggangnya, segera memimpin laskarnya maju mendekati perkemahan Baginda. Beberapa orang yang mendampinginya menjadi berdebar-debar pula. Lebih-lebih Mahesa Jenar, Kebokanegara dan Gajah Sora sendiri. Sedang di antara mereka tidak terdapat Ki Ageng Sora Dipayana. Orang tua itu lebih baik tinggal di Banyu Biru. Berdoa di dalam hati bersama-sama Wanamerta, semoga semuanya dihindarkan dari bencana. Semakin dekat mereka dengan perkemahan Baginda, maka semakin berdebar-debar pula hati setiap laskar di dalam pasukan Arya Salaka. Meskipun mereka telah mengalami pertempuran yang dahsyat melawan orang-orang dari golongan hitam, namun hati mereka masih juga terpengaruh melihat pasukan Demak yang telah bersiaga pula di sekeliling perkemahan. Mereka melihat betapa pasukan Demak telah menanti kedatangan mereka. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak dibandingkan dengan Laskar Banyu Biru dan Pamingit, tetapi karena mereka mempergunakan tanda-tanda kebesaran, maka tampaklah betapa tangguhnya pasukan yang kecil itu. Di luar sekali tampaklah sepasukan wira tamtama di bawah Panji-Panji Tunggul Dahana. Mereka berdiri berjajar dengan tenangnya. Di tangan masing-masing tergenggam sebilah pedang, dan di tangan yang lain sebilah perisai. Dengan dada tengadah mereka memandangi Laskar Banyu Biru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Di dalam lingkungan wira tamtama tampaklah sebuah panji-panji lain. Tunggul Mega. Panji-panji dari pasukan Manggalas Raja. Pasukan ini tidak begitu banyak jumlahnya, namun ketegangan wajah mereka menunjukkan ketegangan hati mereka pula. Dengan penuh perhatian mereka menyaksikan Laskar Banyu Biru yang sedang mendekati mereka. Yang paling dalam meskipun jumlahnya terlalu sedikit, namun pasukan inilah yang menggoncangkan hati Mahesa Jenar. Perasaannya menjadi sedemikian gelisahnya sehingga hampir-hampir ia tidak dapat melangkah maju lagi. Perasaan yang demikian pernah dialami pada saat Laskar Banyu Biru berhadap-hadapan dengan Laskar Demak 5-6 tahun yang lampau di Banyu Biru. Kenapa peristiwa-peristiwa semacam ini masih harus terulang, desah di dalam hati. Di lingkaran yang paling dalam dilihatnya sepasukan kecil Naramanggala. Wira Jalapati dalam satu lapis dengan pasukan Manggalapati. Di atas mereka itu terpancang panji-panji Garuda Rekta, Surapati dan yang paling mendebarkan adalah panji lambang keperkasaan Demak, Gula Kelapa. Mahesa Jenar mengelus dadanya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kebokanegara menundukkan wajahnya, sedang Ki Ageng Gajah Sora menggigit bibirnya. Mahesa Jenar berdesah di dalam hati, mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Namun bagaimanapun juga, Laskar Pajang dalam gelar Gedong Minep itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Ia tahu benar, bahwa meskipun Laskar Demak itu tidak begitu banyak, apalagi mereka tidak sengaja pergi berperang, sehingga kelengkapan mereka pun bukan kelengkapan perang secara sempurna, namun pasukan Demak adalah pasukan yang telah masak. Tetapi Laskar Banyu Biru itu maju terus. Arya Salaka yang sedang bermata gelap itu hampir-hampir tidak melihat apa saja yang terpancang di hadapannya. Dengan gigi gemeretak ia memandangi lapangan di muka barak itu. Katanya di dalam hati, manakah anak muda yang bernama Karbet itu? Dengan tidak memperdulikan apa saja Arya berjalan terus sehingga mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahan Baginda Sultan Trenggana. Arya Salaka memegang pimpinan, tiba-tiba melihat seorang yang berkuda datang ke arahnya. Seorang dari pasukan Naramanggala. Orang itu mengacungkan tangannya tinggi-tinggi, kemudian datang lebih mendekat lagi. Terimalah Arya, bisik Mahesa Jenar. Arya Salaka segera maju beberapa langkah ke depan. Diterimanya sehelai rontal yang diberikan oleh orang berkuda itu. Arya Salaka menggeretakkan giginya. Kemudian katanya kepada ayahnya. Ayah, Baginda sudah tahu maksud kedatangan kita. Baginda tahu bahwa kita mencari Kakang Karbet di sini. Dan Baginda tidak akan menyerahkan Karbet itu kepada kita. Ayahnya mengerutkan keningnya.
Dipalingkannya wajahnya, menatap Mahesa Jenar yang menundukkan kepalanya. "Bagaimana Adi?" bertanya Gajah Sora. Mahesa Jenar kemudian melambaikan tangannya kepada Arya Salaka untuk melihat rontal di tangannya. Kemudian wajah yang bersungguh-sungguh ia berkata, "Terimalah Arya. Sebaiknya kau menerima tawaran itu. Dengan demikian kau akan mengurangi korban yang bakal jatuh dalam perang berubuh." Kebo Kanigara yang mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu berpaling. Kemudian kembali ia memandang ke kejauhan. Sekali-kali tampak bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun yang meloncat dari mulutnya. Sesaat Arya Salaka menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian Mahesa Jenar itu pun berkata, "Hasrat yang paling besar untuk menemukan Endang Widuri justru datang daripadamu Arya. Bukan dari pamanmu Kebo Kanigara. Karena itu, wajarlah apabila kau yang akan tampil ke depan melawan seseorang yang akan dikirim oleh Baginda di lapangan itu. Demikianlah sikap seorang jantan." Arya mengangkat wajahnya. Dilihatnya Kebo Kanigara terkejut mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu sehingga dahinya berkerut-kerut. Namun sekali lagi Kebo Kanigara itu tidak berkata apapun juga. Namun kata-kata Mahesa Jenar itu benar-benar telah membakar dada Arya Salaka. Karena itu, maka kemudian ia melangkah kembali dan menghadap kepada orang yang berkuda itu dengan dada tengadah. "Aku terima tawaran itu. Aku, Arya Salakalah yang akan datang ke gelandang." Suasana di tengah-tengah lapangan rumput itu benar-benar menjadi tegang. Ketika matahari telah sepenggalah, terdengarlah sebuah tengara, sangkalala yang mendengung di udara. Setiap orang yang mendengar sangkalala itu menjadi berdebar-debar. Hampir semua orang di kedua belah pihak telah mengetahui bahwa untuk menyelesaikan persoalan antara pimpinan Banyu Biru dan Baginda, telah disepakati untuk mengadakan perang tanding. Meskipun hampir semua orang dari pasukan Demak tidak tahu, apakah sebenarnya tuntutan Arya Salaka itu. Arya Salaka segera membenahi pakaiannya. Ia kini membawa tombak Kiai Bancak, tetapi ia lebih senang membawa Kiai Suluh, pusaka yang diterimanya secara tidak langsung dari Pasingsingan. Ketika Arya Salaka melihat seseorang berjalan maju ke lapangan rumput itu dari perkemahan Laskar Demak, maka Arya Salaka pun bersiap pula. Sekali ia berputar menghadap ayah dan gurunya sambil berbisik. "Ayah dan paman-paman, restuilah aku, semoga aku akan berhasil." "Hati-hatilah Arya," hampir bersamaan orang-orang yang mendampinginya menyahut. Ayahnya, Mahesa Jenar, Kebo Kanigara, Lembu Sora dan Bantaran. Sedang Rara Wilis pun tidak kalah tegangnya melihat apa yang bakal terjadi. Dengan langkah tetap Arya Salaka berjalan pula ke tengah lapangan itu. Ditatapnya wajah yang datang dari perkemahan Baginda. Seorang yang bertubuh tegap kekar, berkumis melintang, berjalan sambil tersenyum-senyum. Ketika terlihat olehnya seorang anak muda datang menghampirinya, orang itu mengerutkan keningnya. Anak inikah yang bernama Arya Salaka? Prajurit yang mengenakan pakaian seorang pemburu itu menjadi kecewa. "Hanya seorang anak-anak," desisnya. Tetapi ketika ia melihat ketenangan dan pancaran wajah anak itu, maka hatinya berdebar-debar juga. Ketika mereka kemudian bertemu di tengah-tengah lapangan itu, maka mereka pun segera berhenti. Beberapa orang prajurit Demak segera mendekati mereka, dan dengan sebuah lambaian mereka memanggil wakil-wakil dari Banyu Biru untuk menjadi saksi. Gajah Sora menjadi ragu-ragu sejenak. Karena itu maka segera ia bertanya kepada Mahesa Jenar. "Siapakah yang akan datang ke arena?" Beberapa orang menjadi saling berpandangan. Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara. Tetapi mereka untuk sesaat saling berdiam diri. "Apakah Adi Mahesa Jenar?" bertanya Gajah Sora. Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. "Jangan Kakang. Jangan aku. Mungkin Kakang Kebo Kanigara lebih baik. Kakang Kanigara mempunyai kepentingan langsung dalam peristiwa ini." Kebo Kanigara bergumam sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya. "Jangan aku. Orang-orang Demak telah menyangka aku tak akan mereka jumpai lagi." "Lalu siapa?" desah Mahesa Jenar. "Kakang Gajah Sora sendiri barangkali?" Gajah Sora itu pun menggelengkan kepalanya. "Tidak," katanya. "Aku tidak sanggup." Kembali mereka berdiam diri sambil berpandangan. Tiba-tiba mata Mahesa Jenar menyambar wajah Rara Wilis dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiam seperti tonggak. Sekali ia menarik nafas panjang dan kemudian katanya, "Apakah kau dapat mewakili kami Wilis?"
hanya menyaksikan perkelahian itu, supaya tidak terjadi kecurangan. Barangkali Paman Pandan Alas akan sudi mendengarkanmu. Ki Ageng Pandan Alas mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kami bukan orang Banyu Biru. Itu tidak penting. Yang diperlukan adalah mereka yang dapat menilai perkelahian itu supaya berlangsung dengan jujur. Baiklah, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi biarlah salah seorang dari Banyu Biru pergi bersama kami. Mungkin Angger Bantaran atau yang lain? Aku bersedia pergi, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora menyela. Bagus, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Marilah kita pergi dengan Bantaran. Mereka berempat pun kemudian berjalan pula ke tengah-tengah lapangan. Seorang tua yang bernama Pandan Alas, seorang yang gagah, tinggi besar, Ki Ageng Lembu Sora, seorang pemimpin laskar Banyu Biru yang berani, Bantaran dan seorang gadis ramping dengan pedang tipis di lambungnya, Rara Wilis. Keempat orang itu benar-benar menarik perhatian segenap prajurit Demak. Langkah mereka yang tetap dan tenang, benar-benar mengagumkan. Prajurit Demak yang berpakaian pemburu, dan yang sudah berdiri berhadapan dengan Arya Salaka mengerutkan keningnya. Ternyata Banyu Biru memiliki laskar yang dapat dibanggakan seperti Lembu Sora. Tetapi karena yang maju ke dalam arena itu seorang anak muda saja. Kenapa bukan orang yang tinggi, besar dan berkumis tebal setebal kumisnya sendiri? Tetapi ini adalah urusan Banyu Biru sendiri. Ketika keempat orang Banyu Biru itu telah berdiri melingkari dua orang yang akan bertempur itu bersama 6 orang prajurit Demak, maka perang tanding itu segera akan dimulai. Seorang prajurit Demak yang tidak lain adalah Paningron, maju selangkah. Dengan penuh hormat ia mengangguk kepada Ki Ageng Pandan Alas, yang dianggapnya wakil tertua dari Banyu Biru, sambil berkata, Ki Ageng, perang tanding akan segera dimulai. Pandan Alas tersenyum. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Prajurit itu pernah dilihatnya di Pamingit dan Paningron pun ternyata tidak lupa pula kepadanya. Silakan, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Atas nama Baginda. Yang akan mewakili prajurit Demak adalah Adi Tumenggung Prabasemi, salah seorang perwira-wira tamtama. Sedang yang mewakili Banyu Biru adalah Arya Salaka. Begitu? Ya, sahut Pandan Alas. Tiba-tiba Arya yang sedang marah itu memotong. Kenapa bukan Karbet sendiri maju ke gelanggang? Paningron menarik alisnya. Jawabnya, perintah Baginda telah jatuh. Tumenggung Prabasemi yang akan mewakilinya. Prabasemi mengerutkan keningnya. Kenapa anak muda itu menyebut-nyebut nama Karbet? Apakah Karbet telah berbuat sesuatu yang menjadikan rakyat Banyu Biru marah, dan sekarang ia harus mewakilinya? Persetan, berkata Prabasemi di dalam hatinya. Aku harus menunjukkan kepada Baginda, bahwa bukan hanya Karbet yang mampu menyelesaikan persoalan. Paningron kemudian melanjutkan kata-katanya. Ki Ageng Pandan Alas, apabila tidak berkeberatan, baiklah kita taati peraturan yang telah ditulis Baginda di dalam rontal yang sudah disampaikan kepada Arya Salaka. Perang tanding akan berhenti setelah salah seorang tak berdaya. Jangan terjadi pembunuhan, supaya Baginda memaafkan segala yang telah terjadi. Lawan yang kalah dapat disusul dengan orang yang lain berturut-turut, tutuh-tinutuh, sehingga orang terakhir yang mungkin dapat diajukan ke arena menurut pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Ki Ageng Pandan Alas menganggukkan kepalanya. Orang tua itu benar-benar melihat, seakan-akan sesuatu sedang direncanakan. Meskipun ia tidak tahu benar, namun orang tua itu sama sekali tidak menjadi gelisah melihat perkembangan keadaan. Baiklah, berkata Paningron. Perang tanding akan segera dimulai. Paningron itu pun kemudian melangkah surut. Kemudian diberinya kesempatan kedua orang yang telah berhadapan itu mulai dengan tugas mereka mewakili laskar masing-masing dalam perang tanding itu. Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar karenanya. Dari kejauhan ia segera mengenal Paningron yang pasti sudah mengenal pula kelebihan Arya Salaka. Sedang perwira-wira tamtama yang akan mewakili Demak itu belum begitu dikenalnya. Namun pernah ia dahulu melihatnya. Baru setelah beberapa saat Mahesa Jenar mengingat-ingat tahulah ia bahwa orang itu adalah Prabasemi yang dahulu masih menjadi lurah wira tamtama. Arya Salaka yang didorong oleh ketegangan, kemarahan dan tuntutan keadilannya yang bergolak di dalam dadanya, tidak berkata apapun lagi. Segera ia bersiap untuk segera mulai dengan perang tanding itu. Prabasemi dengan tenangnya menghadapi anak muda yang gelisah itu. Sekali-kali Prabasemi itu masih tersenyum.
Anak dari Banyu Biru itu benar-benar menjengkelkan. Kenapa anak itu tidak menjadi cemas atau bahkan ketakutan melihat dirinya? Desahnya. Anak ini adalah anak yang sombong. Sedang Arya Salaka dengan penuh kewaspadaan menghadapi lawannya bertubuh kokoh kuat itu. Ia menyadari, seandainya orang itu bukan seorang yang pilih tanding, pasti ia tidak akan diangkat menjadi seorang perwira dan harus mewakili Demak dalam arena itu. Mungkin orang ini setingkat dengan gurunya pada waktu gurunya masih menjadi prajurit. Mungkin kurang dan mungkin lebih. Karena itu Arya Salaka sama sekali tidak berani melengahkan waktu. Beberapa saat kemudian, Prabasemi itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan, masih dengan tersenyum-senyum. Arya menjadi semakin marah melihat sikapnya. Sikap seorang yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang masih sering menangis. Ketika tangan Prabasemi bergerak menyambar wajahnya, Arya bergeser surut. Kembali dadanya berguncang ketika ia melihat Prabasemi tertawa. Sikapnya seperti sikap seekor harimau menghadapi seekor anjing sakit-sakitan. Arya Salaka kemudian tidak dapat menahan diri lagi. Ia mendengar peraturan yang harus ditaati sebagai seorang laki-laki. Kalau ia menang, maka ia masih akan menghadapi orang-orang lain yang akan ditunjuk oleh Baginda. Namun kalau ia kalah, apakah ada orang lain yang menggantikannya? Gurunya, ayahnya atau Kebokanigara? Arya Salaka itu telah menjadi kecewa ketika ia tidak melihat ayahnya, atau gurunya berada di sampingnya. Karena itu, maka ia merasa agaknya gurunya serta ayahnya ingin menyerahkan setiap persoalan kepadanya sendiri. Aku akan berjuang sekuat tenagaku, katanya di dalam hati. Karena itu, ketika ia masih melihat Prabasemi tersenyum-senyum saja tiba-tiba ia meloncat dengan cepatnya menyentuh dada lawannya. Meskipun dengan demikian ia hanya ingin memperingatkan lawannya untuk segera mulai dengan sungguh-sungguh, namun akibatnya benar-benar mengherankan. Prabasemi terkejut bukan buatan melihat kecepatan gerak itu, sehingga ia benar-benar tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka ia ingin mundur selangkah untuk mengurangi tekanan tangan Arya Salaka. Tetapi tangan Arya telah mempercepat gerak surutnya, sehingga tampaknya Prabasemi benar-benar terdorong beberapa langkah. Wajah perwira-wira Tamtama itu menjadi merah membara. Sekali ditatapnya wajah-wajah yang berada di sekeliling arena itu. Ketika terpandang olehnya wajah Ki Ageng Pandan Alas, ia mengumpat di dalam hati. Orang tua itu tersenyum kepadanya. Setan, desisnya. Apalagi ketika matanya bertemu pandang dengan Rara Wilis yang menyandang pedang di lambungnya. Maka dada Prabasemi itu pun serasa menyala membakar segenap urat syarafnya. Kini ia sudah tidak tersenyum-senyum lagi. Bahkan dengan penuh dendam ia memandang Arya Salaka yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia harus mengembalikan namanya yang tiba-tiba saja telah diguncangkan oleh seorang anak-anak. Karena itu anak itu harus segera lumpuh. Semakin cepat ia melumpuhkan Arya Salaka, maka akan semakin menanjak pula namanya sebagai seorang wira Tamtama. Karena itu, maka dengan garangnya segera ia menyerang. Kedua tangannya bergerak bagaikan sepasang petir yang menyambar bersama-sama. Namun Arya Salaka benar-benar telah bersiap. Dengan cepatnya ia bergeser ke samping menghindari sambaran tangan kanan Prabasemi. Namun dengan kecepatan yang luar biasa tangan kiri Prabasemi pun telah menjangkau pelipisnya. Kali ini Arya tidak sempat menghindarkan diri, hingga karena itu maka ia harus melawan serangan itu. Dengan sekuat tenaganya, karena ia tidak dapat mengira-kirakan kekuatan lawannya, maka tangan Prabasemi itu pun ditamparnya dengan tangan kanannya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Prabasemi yang marah itu pun ternyata telah mengerahkan sebagian besar tenaganya. Namun karena tenaganya dipusatkan kepada kedua belah tangannya, maka benturan itu benar-benar menggoncangkan jantungnya. Tangan Arya Salaka benar seperti sepotong besi gligen yang menghantam tangannya. Perasaan nyeri menyengat pergelangan tangan itu, yang kemudian seakan-akan merembet ke segenap tubuhnya. Prabasemi menyeringai. Meskipun mereka bersama-sama terdorong beberapa langkah surut, namun alangkah marahnya ketika ia melihat wajah Arya Salaka yang tegang itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakit dan nyeri seperti yang dirasakannya. Wajah Prabasemi yang marah itu benar-benar menjadi membara karenanya. Sekali lagi ia memandang berkeliling. Dan sekali lagi hatinya terguncang ketika ia melihat wajah Rara Wilis. Kali ini ia melihat wajah gadis itu sedemikian asyiknya melihat pertempuran itu. Sehingga dengan demikian, maka terasa bahwa gadis itu pasti dapat menilai pula apa yang telah terjadi.
Apalagi ketika ia melihat wajah Paningron. Wajah itu sedemikian kecewanya memandanginya. Gila, desahnya. Anak itu harus segera kulumpuhkan. Kalau ia mati karenanya, sama sekali bukan salahku, sebab di dalam perkelahian hal-hal semacam itu mungkin saja terjadi. Betapa Prabasemi ingin namanya menjadi semakin cemerlang di hadapan Baginda. Meskipun Baginda tidak nampak di luar baraknya, namun ia yakin bahwa Baginda pasti akan mengetahui apakah yang akan terjadi. Kini ia benar-benar ingin melumpuhkan lawannya. Secepat-cepatnya. Karena itu, maka Prabasemi itu pun kemudian melontar surut beberapa langkah. Dijulurkannya kedua tangannya ke depan, kemudian dengan gerak yang menyentak ditariknya kedua sikunya ke belakang serta ditekupnya. Kedua tangannya menelentang ke belakang mengepal di lambungnya. Sedang tubuhnya direndahkannya, siap melontar dalam ilmunya Aji Sapu Angin. Arya Salaka melihat gerakan-gerakan itu. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang cukup, meskipun dalam umurnya yang muda, maka segera ia mengetahuinya bahwa ia berhadapan dengan aji rangkapan dari lawannya itu. Sesaat ia menjadi ragu-ragu. Ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas, dilihatnya orang tua itu mengangguk. Maka dengan tidak berpikir panjang, Arya Salaka itu pun segera mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi seolah-olah hendak menggapai langit, tangannya yang lain bersilang di dada, sedang satu kakinya diangkatnya serta ditekupnya ke depan. Arya Salaka pun telah siap dengan ajinya Sasra Birawa. Arena itu benar-benar menjadi tegang. Paningron terkejut melihat sikap itu. Segera ia meloncat ke depan untuk melerai mereka, namun ia terlambat. Prabasemi telah meloncat maju. Ayunan tangannya dengan derasnya mengarah ke kepala Arya Salaka. Namun ketika ia melihat sikap Arya pun, hatinya berdesir. Apakah yang dilakukan oleh anak muda itu? Prabasemi pun menyadari. Arya Salaka telah berusaha melindungi dirinya dengan kekuatan tertinggi yang dimilikinya. Sesaat kemudian terjadilah sebuah benturan yang dahsyat. Lamat-lamat terdengar Mahesa Jenar berdesah. Arya, namun suara itu tidak didengarnya. Benturan kedua aji itu benar-benar mengejutkannya. Arya berguling di tanah. Terdengar sebuah keluhan pendek, namun kemudian dengan sepenuh tenaga, Arya mencoba untuk tetap menguasai kesadarannya. Betapa tubuhnya serasa kejang-kejang, namun ia masih dapat berusaha untuk bangkit kembali. Dan dengan terhuyung-huyung ia berdiri di atas kedua kakinya. Meskipun kepalanya menjadi pening, namun ia masih dapat melihat keadaan sekelilingnya dengan terang. Dan dilihatnya di hadapannya, Tumenggung Prabasemi terbanting pula di tanah. Sekali ia menggeliat, tetapi kemudian betapa ia berusaha dengan susah payah. Namun Prabasemi tidak berhasil mengangkat tubuhnya. Sekali ia mengangkat kepalanya pada kedua tangannya yang bertelekan tanah, namun kemudian ia terjatuh kembali. Bibirnya yang tebal itu bergerak mengumpat-umpat. Tetapi Prabasemi tidak berhasil untuk melumpuhkan lawannya, bahkan dirinya sendirilah yang menjadi lumpuh karenanya. Betapa hatinya terbakar oleh luapan kemarahannya. Tetapi apakah yang dapat dilakukannya? Beberapa orang kemudian mendekatinya untuk membawanya menepi. Tetapi Tumenggung itu berteriak-teriak. Pergi! Pergi! Tak seorang pun dapat mengalahkan Prabasemi. Biar aku remukkan kepalanya. Pergi! Namun sekali lagi Paningron memberi isyarat kepada mereka, dan Tumenggung Prabasemi itu pun diangkat menepi, meskipun ia mengumpat-umpat sejadi-jadinya. Peristiwa itu telah benar-benar menggemparkan para prajurit Demak. Mau tidak mau mereka telah memuji di dalam hati. Ternyata anak Banyu Biru itu telah mampu mengalahkan Prabasemi. Arya Salaka masih berdiri tegak di atas kedua kakinya yang terasa menjadi lemah. Terasa urat-uratnya seperti membeku. Namun ketika angin rimba mengusapnya, terasa tubuhnya menjadi semakin segar pula. Paningron yang mengantarkan Prabasemi masuk ke dalam baraknya segera kembali ke arena. Dengan sareh ia bertanya kepada Ki Ageng Pandan Alas. Ki Ageng, lawan yang pertama telah dirobohkan. Apakah Banyu Biru akan menerima orang kedua seperti yang dijanjikan? Ki Ageng Pandan Alas memandang Arya Salaka. Dilihatnya anak itu masih terlalu letih. Tetapi terdengar Arya yang sedang marah itu menjawab lantang. Aku masih tetap berdiri di sini sebelum karbet diserahkan kepada kami dengan segala akibatnya. Para prajurit Demak sesaat menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu kenapa Baginda memilih cara ini untuk menyelesaikan persengketaan itu.
Di dalam rombongan berburu ini, tidak banyak orang yang dapat diketengahkan untuk melakukan perang tanding seorang melawan seorang. Perwira yang dapat dibanggakan adalah Tumenggung Prabasemi. Namun Tumenggung telah dikalahkan. Apabila serta maka Gajah Alit, atau Panji Danapati, Arya Palindih, atau beberapa orang lain pasti akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Namun mereka tidak beserta Baginda. Yang ada di sini hanyalah selain Tumenggung Prabasemi adalah Paningron sendiri. Mungkin Paningron akan tampil untuk yang terakhir kalinya, apabila tidak ada orang lain yang dapat memenangkan segala perkelahian. Atau mungkin Baginda sendiri? Para prajurit Demak menjadi berdebar-debar. Kenapa tidak dibiarkan saja Laskar Banyu Biru menyerbu? Dengan pengalaman dan kematangan prajurit Demak dalam olah perang dan gelar-gelar perang, maka mereka akan dapat menjebak laskar lawannya, meskipun jumlahnya tidak seimbang. Tetapi perang tanding itu telah dimulai. Karena itu maka pasti akan diteruskannya. Dalam keadaan yang demikian, maka setiap prajurit Demak menjadi tegang. Mereka menunggu siapakah kemudian yang akan masuk ke arena. Dirinya adalah mungkin sekali setiap orang akan ditunjuk oleh Baginda. Karena itu, maka mereka menunggu perkembangan keadaan dengan penuh ketegangan. Paningron menarik nafasnya. Sekali ia melambaikan tangannya, dan kembali terdengar sangkalala bergema. Dari dalam barak keluarlah beberapa orang yang mengantarkan orang kedua yang akan mewakili Demak. Tiba-tiba semua mata terpancang kepada orang itu. Orang yang telah hilang dari Demak beberapa saat lampau. Di antara desah pembicaraan orang-orang itu, terdengar Paningron berkata lantang. Kali ini Karbet akan masuk ke arena. Dengan perjanjian, apabila ia menang dalam perang tanding ini, maka ia akan mendapat pengampunan dari Baginda atas semua kesalahan yang telah dibuatnya, membunuh seorang calon wiratamtama yang bernama Dadu Ngawuk. Namun Karbet tidak berhasil, maka nasibnya akan diserahkan kepada orang-orang Banyu Biru. Sebab ialah yang telah membawa persoalan itu kemari. Di sekitar lapangan itu benar-benar menjadi gempar. Baik para prajurit Demak, maupun Laskar Banyu Biru. Mereka kini melihat Karbet, ia berjalan ke arena, mendekati Arya Salaka yang masih tegak di atas kedua kakinya. Bagaimana mungkin Karbet itu tiba-tiba berada di situ? Sedangkan ia masih harus menjalani hukumannya. Arya yang melihat kehadiran Karbet itu tiba-tiba menjadi gemetar. Kemarahannya benar-benar telah menggoncangkan dadanya, bahkan seakan-akan dada itu akan meledak. Karena itulah, maka seakan-akan tubuhnya yang masih lemah itu menemukan kekuatannya kembali. Kekuatan yang berlipat. Kekuatan yang selama ini pernah dimilikinya. Dengan gigi gemeretak ia bergumam kepada dirinya sendiri. Karbet. Karbet. Seakan-akan di seluruh wajah bumi, kau adalah jantan sendiri. Karbet itu pun berjalan dengan tenangnya mendekati Arya Salaka. Wajahnya masih saja mengulum senyum dan bahkan dengan kata-kata yang akrab ia menyapa. Selamat bertemu kembali Adi Arya Salaka. Arya Salaka bergumam. Jawabnya. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat. Bersiaplah. Kita tentukan siapakah yang akan berhasil dalam perkelahian ini. Ternyata kau telah sengaja mengorbankan saudara sepupumu hanya untuk mendapatkan pengampunan atas kesalahanmu itu. Karbet mengerutkan keningnya. Dilayangkannya pandangan matanya ke seberang tanah lapang. Meskipun tidak jelas namun ia pasti bahwa di sana ada pamannya Kebokanigara. Tetapi dadanya berdesir kalau diingatnya bahwa Mahesa Jenar berada di sana. Apalagi Ki Ageng Pandan Alas, Rara Wilis dan beberapa orang lain, ada juga di sekitarnya. Dalam pada itu kembali terdengar Arya Salaka berkata, "Nah, Karbet yang perkasa, yang ditakuti karena memiliki aji lembu sekilan. Apakah kau membanggakan kesaktianmu sehingga kau bertindak dengan sekehendak hatimu?" Sekali lagi Karbet mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, maka terdengar Arya berkata terus, "Kau telah memancing kekeruhan dan menantang aku untuk datang sesudah purnama naik di hutan Prawata. Nah, Karbet yang sakti. Ini Arya Salaka telah datang." Karbet menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak tersenyum lagi. Ditatapnya saja wajah Arya Salaka yang menyala itu. Sesaat tampak ia menjadi ragu-ragu. Namun setelah ia menelan ludahnya beberapa kali barulah ia berkata, "Terpaksa aku lakukan Adi." "Omong kosong," bantah Arya Salaka. "Ternyata kau sampai hati menjual adik sepupumu itu?"
Karbet menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab kata-kata Arya Salaka? Tampaklah Karbet itu pun menjadi gelisah dan Arya Salaka berkata terus. Sekarang aku datang memenuhi tantanganmu. Sesaat Karbet memandang berkeliling. Beberapa orang di sekitarnya memandangnya dengan penuh keheranan. Karena itulah maka Karbet itu pun tiba-tiba berkata lantang. Marilah Adi. Kita mulai permainan yang tidak menyenangkan ini. Belum lagi Karbet mengucapkan mulutnya, Arya Salaka yang dadanya serasa menyala itu telah meloncatinya dengan sebuah serangan yang dahsyat. Karbet pun segera menghindarkan dirinya dengan lincahnya, dan dengan tangkasnya maka ia pun membuka serangan pula. Maka terjadilah kemungkinan sesuatu perkelahian yang sengit. Masing-masing mencoba untuk melawan dengan sebaik-baiknya. Mengerahkan segenap ilmunya dan mencoba untuk menjatuhkan lawannya. Namun keduanya adalah anak-anak muda yang perkasa. Arya Salaka yang didorong oleh kemarahan yang meluap-luap seakan-akan benar-benar menemukan tenaga tambahan yang tak pernah diduganya. Sedang Karbet yang masih segar, benar-benar seorang pemuda yang lincah dan tangkas. Karena itulah maka perkelahian itu segera berkisar dari satu titik ke titik yang lain. Perkelahian yang membingungkan dan mendebarkan hati. Pertempuran itu ternyata jauh berbeda sifatnya dari pertempuran yang pertama. Prabasemi yang selalu bernafsu menghancurkan lawannya, ternyata telah mendorong perkelahian itu cepat kepada akhirnya. Tetapi ini perkelahian itu benar-benar mirip dengan sepasang Garuda yang berlaga di udara. Sambar menyambar, terkam menerkam. Beberapa orang yang mengelilingi perkelahian itu pun terpaksa melangkah surut. Lingkaran pertempuran menjadi semakin lebar. Karbet bergerak dengan cepatnya, melontar-lontarkan dirinya dalam jarak yang panjang. Arya Salaka ternyata lebih senang menunggu lawannya. Gerakannya dibatasi. Namun setiap gerakan yang dilakukannya, benar-benar melontarkan bahaya yang bernada maut. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing adalah anak-anak muda yang perkasa, sehingga mereka berdua kemudian seakan-akan menjadi lebur dalam satu pusaran yang membingungkan. Di dalam barak, di samping barak yang dipergunakan oleh Baginda, seorang yang bertubuh besar dan kokoh mengumpat-umpat di dalam hati. Nafasnya masih terasa menyekat di dalam rongga dadanya, namun dengan parau ia mengumpat. Gila. Kenapa Karbet itu telah berada di tempat ini pula? Orang itu adalah Prabasemi. Ia tidak saja menjadi marah dan malu karena kekalahannya, tetapi hatinya menjadi terguncang ketika dilihatnya, tiba-tiba saja Karbet telah berada di lingkungan mereka tanpa mereka ketahui. Di samping Prabasemi, berdiri seorang anak muda pula yang bertubuh kokoh kuat sebagai seekor harimau jantan di tengah rimba belantara. Sepasang matanya yang tajam memandang perkelahian itu dari jarak yang cukup jauh. Namun ketajaman matanya itu segera melihat bahwa keduanya yang bertempur itu adalah anak-anak muda yang perkasa pula. Namun keperkasaan kedua pemuda itu telah menimbulkan gairah pula di dalam hatinya. Kenapa Pamanda Baginda tidak menunjuk aku untuk maju ke arena, desisnya. Prabasemi menoleh. Dilihatnya anak muda itu, Arya Penangsang. Desahnya. Seharusnya tuanlah yang maju ke arena. Pamanda Baginda tidak menunjuk aku, jawabnya. Kemudian katanya pula. Kenapa Paman Prabasemi dapat dikalahkan? Prabasemi menundukkan wajahnya. Jawabnya, tangan anak itu benar-benar seberat batu hitam yang menggempur dadaku. Arya Penangsang tersenyum. Katanya, aku tahu benar. Anak muda itu mempergunakan Aji Sasra Birawa. Prabasemi terkejut. Namun kembali ia menundukkan wajahnya. Di dalam hati ia berdoa semoga Karbet itu akan dilumpuhkan Aji Sasra Birawa pula. Tetapi aku tidak takut melawan Sasra Birawa, gumam Arya Penangsang. Prabasemi tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berjalan masuk ke dalam baraknya sambil berpegangan dinding. Persetan. Pertempuran di arena masih berlangsung terus. Namun perkelahian itu kini menjadi semakin kendor. Tak seorang pun yang mengetahui apakah sebabnya. Mungkin karena telah kelelahan atau mungkin salah seorang daripadanya telah terluka. Namun sebenarnya lah dalam pertempuran itu terdengar Karbet berbisik. Maafkan aku Adi. Arya Salaka terkejut. Kenapa? Tak ada jalan yang harus aku maafkan. Aku telah memenuhi tantanganmu. Marilah kita selesaikan perkelahian ini. Adi, berbisik Karbet itu pula.
Dengarkanlah ceritaku. Aku berkata sebenarnya. Arya Salaka mula-mula sama sekali tak memperhatikannya. Namun kemudian ia mendengar Karbet itu berkata, kali ini tak ada orang lain yang dapat menolongku, selain Adi Arya Salaka. Arya Salaka mengerutkan keningnya. Dan tanpa menunggu lagi, Karbet mulai dengan ceritanya. Karena itulah maka perkelahian di antara mereka menjadi bertambah surut. Ketika Karbet selesai dengan ceritanya, maka terdengar Arya Salaka berkata, apakah kau berkata sebenarnya? Ya. Aku berkata sebenarnya. Kenapa Kakang tidak berkata sebelumnya? Aku memerlukan kau datang dalam kesiagaan yang benar-benar. Arya Salaka menggeram. Tampaklah keraguan-raguan membayang di wajahnya. Dipertimbangkannya masak-masak kata-kata Karbet itu dan dikupasnya sejauh-jauhnya. Ketika ia melihat wajah Karbet yang bersungguh-sungguh itu, maka tiba-tiba ia tersenyum meskipun dicobanya untuk menyembunyikan dalam-dalam. Gila. Kau benar-benar bermain api Kakang. Apakah aku harus bersimpuh menyembahmu? Jangan. Lepaskan sasra birawa itu. Arya Salaka terkejut. Apakah sebenarnya maksudmu? Ya. Lepaskan sasra birawa. Aku tidak akan melawan. Tetapi aku akan bertahan dengan lembu sekilan. Mungkin aku dan Adi akan terlempar beberapa langkah. Mudah-mudahan tidak berbahaya, meskipun tubuh kita akan kesakitan. Arya Salaka tidak sempat berpikir lebih lama. Menilik wajah dan kata-kata Karbet, maka Karbet telah berkata sebenarnya. Tetapi seandainya Karbet itu berbohong, bukankah sasra birawa itu adalah kekuatannya yang tertinggi? Seandainya sasra birawa itu tidak mampu mengalahkan Karbet, maka ia sudah tidak memiliki kekuatan lain yang akan dipergunakan. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Karbet, maka sudahlah pasti ia akan mempergunakan kekuatan tertinggi itu. Arya Salaka yang sedang menimbang-nimbang itu pun terkejut ketika ia melihat Karbet melontar menyerangnya. Ketika ia mengelak ia mendengar Karbet berbisik. Mulailah. Arya Salaka itu tidak dapat berbuat lain daripada memenuhi permintaan itu. Sekali ia meloncat surut. Diangkatnya sebelah tangannya tinggi-tinggi, dan disilangkannya tangannya yang lain di dadanya. Satu kakinya diangkatnya ke depan dan dengan menggenggam Arya Salaka meloncat melontarkan aji sasra birawa. Dalam pada itu, Karbet yang melihat Arya Salaka telah siap, segera mempersiapkan dirinya pula. Direnggangkannya kakinya dan kedua tangannya segera bersiap di muka dadanya. Wajahnya segera menjadi tegang. Dan diterapkannya aji lembu sekilan sejauh-jauhnya yang dimilikinya. Pukulan Arya Salaka benar-benar dahsyat. Seakan-akan sebuah gunung runtuh menimpa dada Karbet. Namun Karbet telah mapan dalam aji lembu sekilan, sehingga pukulan itu tidak menggugurkan isi dadanya. Meskipun demikian ia terlontar beberapa langkah surut dan jatuh berguling beberapa kali di tanah. Namun sesaat kemudian ia telah melenting berdiri tegak di atas kedua kakinya. Arya Salaka yang mempergunakan ajinya terasa seakan-akan membentur benteng baja. Pukulan itu seakan-akan telah menghantam dirinya sendiri, sehingga ia pun terlempar beberapa langkah. Dengan kerasnya ia terbanting di tanah. Sesaat matanya menjadi berkunang-kunang. Seakan-akan langit akan runtuh menimpanya. Karena itu ia segera memejamkan matanya dan mengumpulkan segenap kekuatan yang ada padanya. Sebenarnya lah bahwa tubuh Arya Salaka adalah tubuh yang luar biasa, sehingga dengan demikian, ia tidak mengalami cedera. Namun untuk sesaat ia tidak dapat bangkit berdiri dengan kekuatan sendiri. Melihat anaknya terbanting jatuh, dada Gajah Sora seperti akan meledak. Tiba-tiba hilanglah segenap pertimbangannya. Dengan serta-merta ia berkata, akulah yang akan menjadi orang kedua. Kebo Kanigara terkejut mendengar perkataan itu. Karena itu segera ia mencegahnya sambil berkata, tunggulah. Apakah yang akan terjadi kemudian? Apa yang harus aku tunggu? Kebo Kanigara menjadi bingung. Sejak semula ia telah menyangka bahwa akan sulitlah untuk mengendalikan Gajah Sora. Apalagi mereka melihat lembu Sora di tengah lapangan itu pun telah menjadi gemetar dan tangannya telah melekat di hulu pedangnya. Namun sekali lagi wajah Gajah Sora itu pun terkulai ketika tiba-tiba ia melihat Sultan Tranggana di kejauhan keluar dari dalam baraknya. Oh, apakah yang sepantasnya aku lakukan? Terdengar Gajah Sora berdesah. Kedua tangannya tiba-tiba telah menutupi wajahnya.
Dalam kebingungan itu ia bergumam. Kalau saja Sultan tidak ada di sana. Kalau saja panji-panji gula kepala itu tidak berkibar di sana pula. Jangan cemas Kakang, tiba-tiba terdengar suara Mahesa Jenar. Aku pun orang buangan seperti Karbet. Biarlah aku maju ke arena. Seandainya aku akan digantung sekalipun, aku tidak akan menyesal. Mahesa Jenar, potong Keboka Negara. Jangan. Aku tidak sampai hati melihat Arya Salaka dan aku tidak sampai hati melihat Kakang Keboka Negara kehilangan anaknya satu-satunya, berkata Mahesa Jenar. Tetapi, Keboka Negara menjadi gelisah. Ketika ia memandang ke lapangan, dilihatnya Baginda berjalan ke arena. Di belakangnya berjalan seorang tua dalam pakaian kapang ranan. Kau lihat orang tua itu? Bertanya Keboka Negara. Iya, aku lihat. Pangeran Buntara, yang bergelar Panembahan Ismaya dan pernah menggemparkan Demak sebagai seorang yang bernama Pasingsingan. Iya, sahut Keboka Negara. Apa peduliku? Mahesa Jenar, Keboka Negara menjadi bertambah gelisah. Tetapi tiba-tiba ia melihat Mahesa Jenar tertawa. Aneh sekali. Gajah Sora pun menjadi sangat heran karenanya. Dan mereka mendengar Mahesa Jenar itu berkata, aku telah bertemu di Lemah Telasih. Ki Buyut Banyu Biru telah mengatakan kepadaku semuanya. Oh, Keboka Negara berdesah. Kau mencemaskan aku. Kakang pun telah mencemaskan aku pula. Gajah Sora memandang mereka dengan penuh pertanyaan. Namun tiba-tiba mereka melihat Paningron melambaikan kepada mereka. Marilah Kakang, ajak Mahesa Jenar. Kita menghadapi Baginda. Baginda pun kemudian melihat mereka datang. Keboka Negara, Mahesa Jenar dan Gajah Sora. Dengan tersenyum Baginda menerima mereka, sambil berkata, Eyang Buntara. Apakah mereka akan kami bawa masuk ke dalam perkemahan? Ya Cucunda Baginda. Bawalah, perintah Baginda kepada Paningron. Baginda itu memandang Arya Salaka sesaat. Kemudian dihampirinya anak yang masih menyeringai itu. Ditepuknya pundaknya sambil berkata, kau pun anak luar biasa. Mari, masuklah ke dalam kemahku. Terasa sesuatu yang aneh di dalam dada Arya Salaka. Perlahan-lahan ia menyembah, dan kemudian diikutinya Baginda masuk ke dalam perkemahan. Di dalam perkemahan itu duduk Baginda Sultan Trenggana, Pangeran Buntara dan Paningron, dihadap oleh Karbet, Keboka Negara, Mahesa Jenar, Rara Wilis, Ki Ageng Pandan Alas, Gajah Sora, Lembu Sora, Arya Salaka dan Bantaran. Dengan wajah yang terang Baginda itu memberi kesempatan kepada Pangeran Buntara untuk bercerita apa saja sebenarnya yang telah mereka lakukan. Oh, Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Jadi semuanya ini hanyalah sebuah permainan saja? Permainan yang berbahaya. Ya, jawab Pangeran Buntara. Namun dengan demikian Baginda akan menjadi tenang menghadapi masa-masa depan. Baginda tidak akan lagi diganggu oleh prajurit yang selalu bersedih hati, dan menyebabkan permaisuri bersedih pula. Baginda mengangguk-anggukan kepala. Dan Gajah Sora pun berkata, wajarlah kalau selama ini Kakang Keboka Negara tidak tampak bersungguh-sungguh berduka. Rupa-rupanya Karbet telah mendapat izin daripadanya. Karbet tersenyum. Tetapi ia menjadi ngeri pula kalau dikenangnya cara-cara yang ditempuhnya itu. Apalagi ketika pada suatu malam ia dikejar oleh Arya Salaka ketika ia berusaha menemui Keboka Negara di halaman rumah Gajah Sora. Tetapi bukan itu saja. Tiba-tiba Pangeran Buntara itu pun berkata, Baginda, hari ini adalah dapat memanggil kembali Karbet, maka Baginda akan mendapatkan kembali pusaka-pusaka Baginda itu. Selain sangkelat yang telah diserahkan lewat Karbet kemarin, dan Baginda sendiri melihat bahwa keris itu agaknya telah luluh dalam diri Karbet, sehingga meyakinkan Baginda akan berhasilnya cara ini, maka kini perkenankan Mahesa Jenar menyerahkan pula keris-keris yang selama ini dicarinya, Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten. Alangkah terkejutnya Baginda. Sehingga dengan serta-merta Baginda berkata, jadi keris-keris itu telah kau ketemukan. Mahesa Jenar menyembah dengan taksimnya. Jawabnya penuh haru. Hamba Baginda. Di manakah pusaka-pusaka itu kau simpan? Mahesa Jenar tidak menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Pangeran Buntara yang tua itu. Sehingga pangeran itu pun berkata, kedua keris itu aku simpan Baginda. Oh, Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian,
Mahesa Jenar, kecuali Karbet, maka kau pun akan kembali ke istana. Pekerjaan yang kau pilih telah selesai. Sekarang teruskanlah pekerjaanmu yang lama. Tenagamu sangat aku perlukan. Mahesa Jenar menyembah dengan penuh hormat. Ia tidak dapat menolak perintah itu. Dan karena itulah maka ia menjawab. Hamba Baginda. Hamba hanya akan tunduk pada perintah Baginda. Baginda itu pun menarik nafas panjang-panjang. Panjang sekali. Seakan-akan semua mendung yang meliputi Demak kini telah terbuka. Ketika Baginda diperkenalkan satu demi satu dengan orang-orang yang menghadap, maka Baginda berkata, "Jadi gadis ini adalah bakal istrimu Mahesa Jenar?" "Hamba Baginda," jawab Mahesa Jenar sambil tersipu-sipu. Dengan pedang di lambungnya. "Hamba Baginda," sekali lagi Mahesa Jenar menyahut sambil menyembah. "Yang ini, kakeknya." "Hamba Baginda." Gadis itu telah tidak berayah dan beribu. Oh, Baginda menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba Baginda itu pun berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, biarlah aku melamar cucumu untuk Mahesa Jenar. Kau terima lamaran itu?" "Sebenarnya aku telah mendengar sebagian dari kisah hubungan Mahesa Jenar dan cucumu yang tertunda-tunda itu. Dan kini pekerjaan Mahesa Jenar itu sudah selesai." "Ampun Baginda," sembah orang tua itu. Betapa ia menjadi sangat gembira. Cucunya telah mendapat sangkutan yang diidamkannya. Karena itu maka matanya pun menjadi basah. Jawabnya, "Bukan main anugerah yang hamba terima. Jangan tunggu umurnya bertambah tua, Mahesa Jenar. Bulan ini biarlah kakek itu merayakan peralatan perkawinannya. Bukankah semalam purnama sedang naik? Masih ada waktu setengah bulan." Mereka berpaling ketika mereka mendengar isak Rara Wilis yang tak dapat ditahannya. Hari yang ditunggu-tunggu kini benar-benar telah membayang di pelupuk matanya. Akhirnya hari itu akan sampai pula kepadanya. Arya Salaka pun kemudian mendapat pengukuhan kembali atas tanah perdikannya. Dan dengan sebuah senyuman Baginda berkata, "Bagaimanakah tuntutanmu atas gadis putra Kebokanigara itu?" Arya Salaka tidak menjawab. Namun ia masih menyeringai kesakitan. Dadanya masih nyeri karena ajinya yang membentur aji lembu sekilan. "Gadis itu tidak berada di sini," berkata Baginda. "Tetapi besok akan segera kau jumpai di Banyu Biru. Hari itu adalah hari yang menentukan bagi Mahesa Jenar dan Arya Salaka. Juga hari yang menentukan bagi Karbet." Meskipun para prajurit Demak dan Laskar Banyu Biru masih bingung melihat perkembangan keadaan, namun mereka menjadi lega ketika mereka melihat para pemimpin mereka menjadi gembira. Pertentangan itu benar-benar telah berakhir. Namun dalam pada itu Baginda terkejut melihat Arya Penangsang sudah siap di atas punggung kudanya. Dengan lantang ia berteriak, "Aku akan pergi berburu sendiri paman. Aku dapat berbuat itu tanpa orang lain. Biarlah Karbet menemui paman dan Adinda putri bungsu." Baginda terkejut. Tetapi Arya Penangsang telah pergi diiringi oleh Tumenggung Prabasemi. Angin pegunungan bertiup semakin kencang mengguncang daun-daun rimba. Semua persoalan yang dihadapi Baginda terasa seakan-akan telah dihancurkan pula oleh angin itu. Persoalan-persoalan yang mengganggunya selama ini dalam tugasnya menyatukan tanah tumpah darah. Tetapi kembali Baginda diganggu oleh sebuah persoalan yang baru saja tumbuh. Agaknya Arya Penangsang, kemanakannya itu tidak senang melihat hubungan Karbet dengan puterinya. Tentu Pokal Prabasemi, pikir Baginda. Namun ketika Penangsang kembali, Prabasemi tidak turut serta, Tumenggung itu tiba-tiba menghilang. Disadarinya bahwa Karbet telah merebut kemenangannya, dan ia akan mendapat kesusahan karena itu. Tetapi persoalan itu tidak akan segera memerlukan tangan Baginda untuk menyelesaikan. Persoalan itu masih akan dapat dirampungkan pada saat-saat mendatang. Ketika awan yang putih berarah ke utara, maka Mahesa Jenar menengadahkan wajahnya. Dilihatnya langit cerah secara hatinya. Dan ia menjadi semakin gembira ketika dilihatnya kemudian Arya Salaka dan Karbet bersenda gurau dengan gembiranya. Tetapi lebih-lebih lagi ketika ia melihat seorang gadis yang berpedang di lambungnya tersenyum kepadanya sambil berbisik, "Kakang, hari itu akan segera datang." "Ya Wilis, segera akan datang. Semoga." Keduanya pun kemudian menundukkan wajah-wajah mereka. Sedang hati mereka memanjatkan perasaan terima kasih serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga mereka akan sampai pada saat-saat yang ditunggu-tunggu itu.
Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.